Kita mau merenungkan satu bagian dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-30. Ayatnya cukup banyak, kita akan membacanya bergantian. Saya membaca ayat yang ke-18, Bapak Ibu ayat yang ke-19, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-30. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai yang ke-30 sudah dapat ya? Bisa bilang amin yang sudah dapat? Amin. Nah, kita akan baca bergantian, saya baca ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang ganjil, begitu seterusnya. Begini bunyi firman Tuhan, saya ambil dari terjemahan baru edisi yang kedua ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan-permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Bapak Ibu, salah satu keunikan iman Kristen itu mengakui begini Bapak Ibu, bahwa dunia yang kita tinggali saat ini bukanlah sebuah dunia yang ideal. Jadi dunia yang kita hari ini hidupi, ada PPT-nya bisa ditampilkan? Enggak ada ya? Ada. Ya. Jadi dunia yang kita tinggali hari ini Bapak Ibu, dalam perspektif orang Kristen itu bukan sebuah dunia yang ideal. Kenapa kok tidak ideal? Karena dunia yang kita tinggali Bapak Ibu hari ini adalah dunia yang sudah terdampak oleh dosa. Dunia ini bukan dunia yang baik, dunia ini bukan tempat yang ideal, dunia ini adalah tempat yang sudah terdampak oleh dosa. Memang begini, Tuhan Yesus ketika Dia hadir, Dia sudah memulai pemulihan di tengah-tengah dunia ini. Tapi meski demikian Bapak Ibu, yang namanya akibat dosa, suka tidak suka itu masih kita rasakan. Nah, di antara berbagai macam akibat dosa yang kita rasakan Bapak Ibu, salah satunya begini, karena dunia yang kita tinggali ini dunia yang berdosa, maka tidak bisa tidak Bapak Ibu, hidup kita itu pasti mengalami yang namanya kesulitan dan penderitaan. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika menghadapi tantangan kehidupan, ketika mengalami kesulitan, bahkan mengalami penderitaan. Kenapa? Karena memang itu bagian tidak terelakkan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Nah, penderitaan itu Bapak Ibu datang dalam berbagai bentuk. Misalnya apa? Misalnya sakit. Sakit itu menderita enggak ya? Menderita enggak kalau sakit? Menderita ya, enggak ada yang suka sakit ya. Ada satu penyanyi dangdut itu dulu pernah bilang begini Bapak Ibu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Nah, jangan percaya ya. Namanya sakit itu mau sakit gigi, sakit hati, segala macam sakit itu enggak akan enak. Tahun 2015 atau 16 ya, waktu saya studi di Singapura, waktu itu Bapak, 2016, waktu itu Bapak Ibu, entah bagaimana gigi saya itu sakit, dan sakitnya itu minta ampun. Nah masalahnya di Singapura, biaya berobat gigi itu mahal sekali. Kalau saya nggak salah waktu itu sekali datang sekitar $2.400,
Jadi kalau di Indonesia kan dengan kurs 10.000 itu sekitar 24 juta. Sekali datang loh ya, sekali datang. Nah kalau beberapa kali datang, mungkin 1-2 kali datang saya langsung miskin begitu ya. Karena biayanya mahal sekali, satu kali datang 24 juta. Akhirnya yang saya lakukan, saya tidak pergi ke dokter di Singapura, saya itu berusaha nahan sakit saya berharap nanti saya itu beli tiket, saya pulang ke Indonesia, berobatnya di Indonesia. Nah waktu saya sakit gigi, kalau misalnya waktu itu Bapak Ibu ada di sana, dan nyanyi lagunya Meggy Z tadi ya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, langsung tak salib Bapak Ibu begitu ya. Karena namanya sakit itu enggak enak, mau sakit gigi, mau sakit apapun enggak enak. Tapi kita semua pasti akan ngalami, kenapa? Bagian dari dunia yang tidak ideal. Kita pasti ngalami penderitaan, salah satu bentuknya sakit. Difitnah, pernah ngalami ya, nggak ada yang enak ya difitnah ya. Kecuali kalau dibilang kamu ini gantengnya kayak Lee Min Ho, itu nggak difitnah itu ya. Semua orang suka kayak gitu. Tapi kita alami karena kita hidup di tengah dunia yang tidak ideal. Kemudian lagi misalnya begini, tidak punya uang. Tidak punya uang itu enak apa enggak? Hah? Tidak enak ya? Tidak enak ya? Saya tahun 2007 Bapak Ibu, waktu saya masih sekolah di STAS, saya diminta oleh salah seorang dosen saya itu bantu Bible Camp di kota Semarang, di kota Tawangmangu, di kota Tawangmangu. Nah saya ingat waktu itu tanggal 29 Juni saya sudah ambil uang persiapan untuk pergi ke Semarang karena dosen saya pelayanan di Semarang. Dari Semarang kami akan pergi bersama-sama ke Tawangmangu. Tanggal 29 Juni 2007 saya sudah ambil uang, siap-siap buat bayar travel, makan di tempat dan seterusnya begitu ya. Ternyata 29 sorenya setelah saya ambil uang, papi saya itu masuk rumah sakit. Almarhum papi saya masuk rumah sakit, sehingga mau enggak mau kan wajah saya anak yang baik toh ya. Uang yang saya ambil itu sebagian harus saya pakai untuk biaya berobatnya papi saya. Sehingga besoknya tanggal 30 Juni waktu saya berangkat ke Semarang, uang yang saya punya itu praktis Bapak Ibu, cuman bisa buat bayar travel berangkat, kemudian bisa makan di tengah jalan, dan besoknya itu bisa untuk persembahan sekali. Sisanya itu cuma 5.000. 5.000. Nah waktu saya berangkat dari Semarang ke Tawangmangu, saya itu berangkat modalnya cuma nekat sama uang 5.000 tadi. Nah tapi untungnya Bible Camp itu biasanya kan makannya semua ditanggung gitu ya. Akhirnya ya saya tenang lah, saya pikir 5.000 aman, nggak bakal kepake. Nah ternyata ketika tiba saya baru tahu mereka itu ada kegiatan yang namanya hiking. Hiking tahu ya? Hiking itu yang jalan keliling gunung gitu loh. Uang saya tinggal 5.000. Jalan hiking, kalau saya nggak salah waktu itu gunungnya sekitar 14 kilo. Pasti capek, pasti capek. Sehingga 5.000 akhirnya saya beli minum harganya 2.000. Berarti uang saya tinggal berapa? 3.000 ya, masih bisa hitung-hitungan ya. Terus saya itu baru ingat, ikut Bible Camp saya nggak bawa pulpen. Uang 3.000, terus kemudian harus beli pulpen, harganya 1.500. Berarti sisa berapa? 1.500. Selama Bible Camp itu ya, bondo saya itu cuman nekat sama uang 1.500. Tapi waktu itu enggak kerasa. Kerasanya itu waktu hari keempat. Jadi waktu hari keempat, mereka itu adakan game, namanya itu game culik-culian gitu ya. Nah gamenya gini. Jadi anak-anak remajanya itu yang ikut camp itu kan terbagi dalam beberapa kelompok. Nah nanti akan ada satu anggota dari kelompok mereka, itu yang diam-diam itu diambil gitu, kayak diculik begitu ya. Ditaruh di mobil, terus diungsikan keluar tempat camp. Nah tugasnya mereka, kelompok yang lain, harus cari kira-kira temannya itu disembunyikan di mana. Nangkep maksudnya ya, nangkep ya. Nah dilalah, waktu itu saya sama dosen saya dikasih bagian menjaga anak-anak yang diculik. Saya ingat waktu itu semua anak yang diculik itu senang, "Hore, kita diculik," gitu ya. Pertama kalinya orang senang diculik ya. Terus mereka tuh bilang begini, anak-anak yang diculik, "Hore, nanti kita diculik, kita bisa keluar, kita bisa beli makanan, bisa beli barang-barang." Saya waktu itu cuma mengingatkan diri begini, "Eling, 1.500," begitu ya. Gak punya duit soalnya. Cuman kan gengsi ya, kalau hamba Tuhan ketahuan gak punya duit kan gengsi ya. Akhirnya ini yang saya lakukan. Ketika mobilnya mau berangkat, saya tuh bilang begini, "Aduh, dompet saya ketinggalan di celana satunya." Ini bener, ini masih bener. Memang waktu itu dompet saya itu ketinggalan di celana satunya. Terusannya yang nggak bener. Karena saya bilang begini, "Aduh, dompet saya ketinggalan, jadi nggak bisa beli apa-apa ini." Nah itu nggak bener. Karena walaupun saya bawa dompet, saya nggak bisa beli apa-apa. Tinggal 1.500 soalnya. Nah pengalaman itu menyadarkan saya ternyata nggak punya duit itu nggak enak ya. Nggak enak ya. Tapi kita akan alami Bapak Ibu, ketidakidealan di dalam hidup. Karena memang kita hidup di tengah dunia yang berdosa. Suka tidak suka kita pasti akan mengalami tantangan kehidupan dengan berbagai macam bentuk. Bapak Ibu, dosa itu membuat yang namanya penderitaan datang tidak melihat siapa kita. Dosa itu membuat penderitaan datang
Tidak peduli apakah kita ini orang yang tua atau orang yang muda, semua bisa mengalami, benar ya? Benar ya? Yang namanya dosa membuat penderitaan, itu datang tidak peduli apakah kita ini orang yang kaya atau orang yang miskin. Kalau sudah waktunya sulit, ya semuanya sulit, benar nggak ya? Dosa itu datang tidak melihat apakah Bapak Ibu itu orangnya jelek atau ganteng kayak saya, tidak melihat. Orang ganteng, orang jelek semuanya menghadapi yang namanya kesulitan. Bahkan Bapak Ibu, penderitaan itu datang tidak melihat apakah kita itu anak Tuhan atau tidak. Ini satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Penderitaan itu datang tidak melihat apakah kita ini anak Tuhan atau tidak. Bayangkan ya, saya ingat ini ada Fang Fang di sini, ini tetangga saya waktu saya kecil. Saya ingat waktu kecil itu sempat saya tuh ngelihat kebakaran, kemudian saya naik ke rumahnya Fang Fang di lantai atas, terus ada kebakaran, saya ingat Fang Fang waktu itu teriak-teriak, "Bu, selamatkan diri, Bu," gitu ya, waktu saya masih kecil. Nah, bayangkan gini Bapak Ibu, misalnya ada rumah kebakaran ya, ada rumah kebakaran nih. Mungkin enggak ya, ketika rumah ini kebakaran, terus kemudian ini rumahnya orang Kristen ya, tiba-tiba waktu mau sampai rumahnya orang Kristen, apinya lompat, twing gitu ya. Jadi semuanya kebakar, tapi rumahnya orang Kristen tok yang enggak terbakar. Mungkin enggak? Mungkin ya? Mungkin enggak? Mungkin ya, percaya mujizat toh ya. Masih percaya mujizat ya? Ya, mungkin ya. Tapi dalam kenyataannya ya sama-sama kobong ya kan, bener. Bener enggak? Ketika banjir mungkin enggak? Semua rumah itu basah, rumahnya orang Kristen tok yang garing, mungkin enggak? Ya mungkin, kalau Tuhan mau mungkin. Tapi kenyataannya kan nggak kayak gitu, ya kan? Banjir ketika datang nggak ketok pintu sih, coba lihat KTP-mu, oh Kristen, nggak boleh masuk, gitu kan? Nggak kayak gitu, ya kan? Mau Anda Kristen atau enggak, kalau sudah waktunya kesulitan datang, Anda pasti akan mengalami itu. Makanya begini, jangan pernah berpikir jadi Kristen untuk lepas dari kesulitan. Karena seringkali justru makin jadi Kristen, tantangannya tambah banyak. Dosa ini membuat dunia tidak ideal, dan karena dunia tidak ideal, kesulitan itu datang tidak melihat siapa kita. Tua, muda, miskin, kaya, bahkan tidak melihat apakah kita ini anak Tuhan atau tidak. Nah kalau gitu pertanyaannya begini, terus buat apa kita jadi Kristen? Apa yang membedakan kita sama orang-orang di luar sana? Kalau ternyata jadi Kristen tidak membuat kita lepas dari kesulitan, apa sih untungnya kita ini jadi orang Kristen? Benar nggak? Kan kita harus mikir kayak gitu toh ya. Apa untungnya kita jadi orang Kristen kalau ternyata Kristen atau enggak sama-sama enggak lepas dari kesulitan, dan sama-sama enggak lepas dari penderitaan. Yang membedakan terus apa? Nah, dalam konteks ini Paulus kasih tahu ada bedanya, ada bedanya. Bedanya apa? Yang pertama-tama Paulus kasih tahu kita gini. Ayat yang ke-18 dia katakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mau kasih tahu kita begini, ada bedanya. Bedanya bagi anak-anak Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan, Paulus kasih tahu begini, bahwa di ujung perjalanan kita yang kadang akan mengalami kesulitan dan penderitaan, ternyata Paulus kasih tahu ada jaminannya. Jaminannya apa? Jaminannya begini, hasil akhirnya di ujung perjalanan kita, ternyata Tuhan itu sudah menyediakan kemuliaan buat kita. Jadi perjalanan kita, kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, itu bukan sebuah keadaan yang nggak jelas ujungnya seperti apa, enggak. Paulus kasih tahu bahwa di dalam perjalanan kita, yang kadang-kadang kita akan ketemu dengan kesulitan, tantangan, penderitaan, Tuhan itu kasih jaminan, di ujungnya nanti ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan ini akan membuat cara kita menjalani kehidupan pasti berbeda. Bapak Ibu, kita ini sebenarnya tidak suka, bukan sekedar tidak suka kesulitan kok. Kita ini kadang mau mengalami kesulitan, kalau di balik kesulitan itu ada harapan. Benar nggak? Kita ini sebenarnya ya, kalau mengalami kesulitan, tantangan, kalau ada harapan, cara kita menghadapi itu pasti berbeda. Kita bisa lebih tahan. Contoh ya. Bapak Ibu kira-kira kalau sakit mau nggak? Dioperasi itu diem-diem mau nggak? Diem-diem dokter bilangnya sini kamu tak operasi gitu ya. Kira-kira mau apa enggak? Nggak mau ya, nggak mau ya. Nggak enak. Tapi sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu kalau dioperasi, karena setelah itu Bapak Ibu bakal punya anak, mau apa enggak? Lihat ya, keadaannya sama. Tapi ternyata cara kita menghadapi jadi berbeda, karena ada harapan dan tidak ada harapan. Itu membedakan cara kita melihat dan menghadapi. Hamil itu enak apa enggak? Nggak enak ya. Saya enggak mengalami walaupun ini bukan hamil ya. Ini bukan hamil ya. Jadi hamil itu enggak enak, saya tahu. Kan saya ingat waktu istri saya hamil, tidurnya itu kan cuma satu gaya ya. Enggak bisa kiri, enggak bisa kanan. Samuel istrinya sudah hamil?
Oh belum ya, usaha terus ya. Ini teman SD saya. Jadi hamil itu enggak enak. Saya ingat ada dosen saya bilang, orang perempuan kalau hamil itu kan berubah jadi agak sombong. Karena enggak bisa lihat bawah, ya kan. Kalau mau ngambil barang itu kan gini ya kan. Hamil itu enggak enak, hamil itu enggak enak. Tapi, karena ada harapan di depan nanti itu ada anaknya yang lebih mahal, ya kan, lebih lebih mahal daripada sakitnya. Somehow ibu-ibu yang enggak mau sakit, itu bisa betah loh menjalani waktu hamil itu, bener nggak? Karena ternyata gini, ada harapan dan tidak membuat cara kita menjalani dan menghadapinya itu jadi berbeda. Saya bolak-balik ketemu dengan apa namanya anak-anak pemuda ya, yang waktu hamil melahirkan itu kadang-kadang ngomong sama saya gini, aduh kapok, nggak mau hamil lagi, nggak mau hamil lagi, gak enak hamil ini gitu ya. Beberapa tahun kemudian setelah melahirkan saya ketemu lagi, hamil lagi gitu ya. Loh kok hamil lagi, katanya nggak mau hamil lagi. Iya punya anak itu enak. Ternyata gini, menghadapi kesulitan, ada harapan dan tidak, cara kita melihat dan menghadapinya jadi berbeda. Nangkep ya maksudnya. Nah Paulus kasih tahu gini, kita ini waktu menghadapi kesulitan, bukan orang yang tanpa harapan, yang enggak tahu nanti ujung dari kesulitannya ini apa enggak. Paulus kasih tahu bahwa di ujung perjalanan kita, ada satu kemuliaan yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Dengan kata lain Paulus mau bilang begini, bahwa kesulitan yang kita alami itu bukan keadaan yang tanpa akhir, keadaan yang tidak jelas tujuannya seperti apa, tapi dia katakan begini, ada harapan. Ada hasil akhir yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Bapak Ibu, Paulus ketika katakan hal ini, dia bukan sedang mengajak kita itu untuk mengecilkan masalah atau memungkiri masalah. Bukan. Dia justru mengajak kita itu gini, melihat masalah itu sesuai dengan porsinya. Maksudnya Paulus begini, kesulitan itu tidak enak memang. Tantangan itu tidak enak. Tapi waktu kita menjalani dengan sebuah kesadaran, ada harapan di depan, ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita, maka yang namanya kesulitan itu jadi kelihatan gak ada apa-apanya. Nangkep ya maksudnya ya. Sama seperti tadi loh orang hamil. Kalau ditanya waktu hamil enak enggak? Enggak enak. Tapi waktu punya anak, dia itu bisa merasa begini, bahwa rasa sakit yang dialami 9 bulan, itu enggak sebanding dengan hadiah yang dia terima waktu anaknya lahir. Bisa dipahami ya? Jadi Paulus katakan begini, bedanya kita dengan orang di luar sana apa? Yang pertama dia kasih tahu, orang di luar sana kita enggak tahu, enggak ada harapan. Tapi Paulus menjamin kita di dalam Kristus, perjalanan kita, perjalanan hidup kita yang kadang ketemu dengan kesulitan dan tantangan, itu bukan sebuah perjalanan tanpa akhir. Ada sebuah akhir yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan akan berikan kemuliaan kepada kita, sehingga begini, cara kita menghadapi kesulitan itu akan berbeda. Ada harapan di depan, sehingga cara kita menjalaninya itu pasti akan tidak sama. Tapi ternyata tidak hanya itu Bapak Ibu, Paulus juga kasih tahu kita begini, dalam perjalanan kita menuju kepada kemuliaan itu, ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Jadi Tuhan itu bukan gini nih, ada hadiah yang besar yang Tuhan kasih di depan, terus kemudian Tuhan tinggal kita begitu saja, enggak. Paulus kasih tahu dalam perjalanan kita menuju kepada kemuliaan itu, ternyata selama kita jalan, selama kita hidup, Tuhan juga kasih dua jaminan kepada kita. Jadi bukan hanya hasil akhirnya dijamin sama Tuhan, waktu kita berjalan menuju hasil akhirnya itu, Tuhan kasih kita dua jaminan. Apa saja jaminannya? Yang pertama begini, ini saya sampai jam berapa? Jam 9 boleh ya? Oh enggak. Jam berapa? Jam 8 ya, jam 8. Oke, jaminan yang pertama coba lihat ya 26-27. Paulus katakan begini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Nah Bapak Ibu begini, Paulus kasih tahu kita ini bedanya dengan orang di luar Tuhan apa? Satu, akhirnya itu ada jaminan. Bahwa kita ini di dalam Tuhan, akhirnya itu jelas, ada kepastian, kita akan menerima kemuliaan dari Allah. Kemudian yang kedua, ternyata begini, dalam perjalanan kita menuju kepada kemuliaan, Tuhan kasih jaminan. Jaminan yang pertama, ayat 26-27, Paulus katakan begini, ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Jaminan yang pertama, ada Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Nah Bapak Ibu menurut konteksnya di sini ayat 26-27 itu bicara begini, soal pertolongan Roh Kudus bagi kita ketika kita itu sedang berdoa kepada Allah.
Jadi Roh Kudus itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya begini. Bapak Ibu pernah nggak ketika Anda mengalami kesulitan yang berat sekali, terus kemudian Anda itu berdoa kepada Tuhan, Anda itu sampai di satu titik di mana Anda tidak bisa lagi berdoa. Anda itu mungkin cuma bisa nangis sama bikin air terjun di 5 tempat. 1, 2, 3, 4, bonusnya 1 di sini ya. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Jadi punya masalah itu berat sekali, sehingga Anda kalau mau doa itu kayak sudah enggak tahu lagi sama Tuhan. Mau ngomong apa? Anda cuma bisa nangis di hadapan Tuhan, dan orang Jawa bilang itu umi-umi, tahu umi-umi ya? Cuma bisa, pernah enggak ngalami kayak gitu? Ini enggak pernah karena enggak pernah berdoa atau enggak pernah mengalami kesulitan ini. Pernah ya. Jadi kesulitannya itu masalahnya berat sekali, sampai Anda ketika doa itu sudah enggak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan. Anda cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Anda enggak tahu lagi ngomong apa sama Tuhan. Bahkan enggak jarang, dalam keadaan itu Anda itu salah minta sama Tuhan. Jadi masalahnya terlalu berat, nangis sama Tuhan terus doa, Tuhan aku mati ya gitu ya. Nasi goreng padahal masih enak gitu ya. Tapi kita minta aku mati ya. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Pernah ya? Pasti pernah ya? Masalahnya itu berat sampai Anda enggak tahu ngomong apa kepada Tuhan. Bahkan seringkali kita tuh salah meminta kepada Tuhan. Nah, tak kasih tahu. Dalam konteks itu, Roh Kudus itu membantu kita berdoa kepada Allah. Waktu kita tidak bisa lagi ngomong kepada Tuhan, bahkan waktu kita salah minta kepada Tuhan, Roh Kudus itu menyampaikan yang tidak bisa kita sampaikan itu loh kepada Bapa. Makanya begini, walaupun kita berdoa, tidak ada kata-kata lagi, kita salah minta, tapi kan Tuhan tidak langsung nuruti, benar nggak ya? Waktu kita berdoa, Tuhan aku mati ya, kan nggak tiba-tiba ada geledek dari atas, jeder langsung kita mati, kan nggak kayak gitu, benar nggak? Pernah mikir nggak kenapa? Karena Roh Kudus itu berdoa menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Sehingga begini Bapak Ibu, ketika kita berdoa, tidak tahu apa lagi yang mau disampaikan, Tuhan itu mengerti apa yang kita rasakan. Tuhan mengerti apa yang kita mau sampaikan. Waktu kita berdoa, kita salah meminta, Tuhan itu tidak akan mungkin salah mengerti apa yang kita butuhkan. Doanya orang bingung, itu tidak akan membingungkan Tuhan kok. Roh Kudus itu menyampaikan keluhan yang kita tidak bisa sampaikan tadi itu loh kepada Bapa. Ini satu penghiburan ya. Kita bisa salah meminta, Tapi kabar baiknya Tuhan tidak akan salah mengerti apa yang kita perlukan. Roh Kudus itu menyampaikan yang kita tidak bisa sampaikan itu loh kepada Bapa. Ini penghiburan besar ya. Penghiburan besar loh. Sadar tidak seringkali kita ketika menghadapi kesulitan, satu hal yang bikin berat itu bukan sekedar kesulitannya, karena tidak ada orang yang mengerti apa yang kita alami. Itu yang bikin tambah tidak enak, benar ya? Nah, tapi kabar baiknya, Roh Kudus mengerti dengan baik apa yang kita rasakan, apa yang kita mau sampaikan kepada Bapa. Dia sampaikan itu kepada Bapa dengan baik. Kita bisa salah minta, tapi Tuhan tidak akan salah mendengar. Kita bisa salah minta, Tuhan tidak akan salah kasih jawaban. Karena ada Roh Kudus yang menjamin apa yang kita sampaikan itu, yang kita rasakan, tersampaikan dengan baik kepada Bapa. Nah, Paulus katakan kenapa Roh Kudus bisa seperti itu? Dia katakan begini, karena Roh Kudus ayat 26 membantu kita dalam kelemahan kita. Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, kata membantu di sana itu secara literal artinya menerima bersama-sama. Jadi seibaratnya begini. Seandainya mimbar ini adalah beban hidupmu, maka ketika Anda mengangkat beban hidup Anda nggak angkat sendirian. Di sebelah sini ada Roh Kudus yang juga mengangkat bersama-sama dengan Anda. Sehingga Roh Kudus itu ngerti dengan baik. Hari ini kena masalah butuh makan sak piro ya, gitu ya. Hari ini kena masalah butuh dikuatkan seberapa. Roh Kudus mengerti dengan baik, karena Roh Kudus itu bukan pribadi Allah yang jauh di sana, tapi dia hadir dan turut merasakan apa yang kita alami. Bapak Ibu, ini penghiburan besar. Kita ini waktu mengalami kesulitan, ada sebuah penghiburan bahwa Roh Kudus itu mengerti dengan baik. Tuhan mengerti dengan baik apa yang kita alami. Waktu kita kesulitan, kadang kita merasa sendiri, tapi kita tidak akan pernah benar-benar sendiri. Roh Kudus turut merasakannya bersama-sama dengan kita. Penghiburan besar ya, penghiburan besar loh. Ternyata Allah ini bukan hanya membiarkan kita jalan, dikasih hasil akhir yang baik, enggak. Dalam perjalanan kita menuju kepada hasil akhir yang mahal itu, ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa kepada Bapa.
Waktu kita salah minta, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh Kudus itu yang memahami apa yang kita rasakan. Dia mendoakan, menyampaikan yang kita tidak bisa katakan kepada Bapa. Ini jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua, ayat yang ke-28. Dikatakan begini, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, terjemahan baru yang kedua ini berbeda dengan terjemahan baru yang pertama, meskipun menurut saya terjemahannya sama-sama kurang baik. Di dalam terjemahan Alkitab Bapak Ibu yang lama kan dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, tapi begini, kalau Bapak Ibu membaca bahasa Yunaninya, ternyata terjemahannya itu agak unik. Kenapa? Karena ternyata kata Allah itu cuma muncul sekali dan bukan sebagai subjek. Allah itu sebagai objek. Nah, pertanyaannya terus, subjeknya itu siapa? Yang mengatur supaya kita mengalami kebaikan dalam segala hal itu siapa? Nah, di dalam bahasa Yunaninya sebenarnya ada 3 kemungkinan yang jadi subjek. Allah ada 2 kemungkinan, sorry. Yang pertama itu beberapa orang melihat ayat yang ke-26. Jadi bilang begini, Roh Kudus itu yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, menurut saya ini enggak tepat. Karena ayat 28, 26, 27 itu sudah tidak terkait. Nah, terus kalau gitu pertanyaannya ayat 28, yang jadi subjek itu siapa? Menurut saya, di dalam bahasa Yunaninya, yang paling mungkin menjadi subjek, itu kata segala sesuatu. Sehingga begini, kalau diterjemahkan ya, menurut saya, harusnya ayat 28 itu bunyinya begini. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi bukan Allah, tapi segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yang mau Paulus katakan begini, ya memang pada akhirnya Allah yang bekerja, tapi Allah itu sudah mengatur supaya begini Bapak Ibu, segala sesuatu yang Anda alami, itu nanti akan menolong Anda mengalami kebaikan dari Allah. Nah, kebaikan di sini itu bukan dalam pengertian yang menyenangkan kita, enggak. Ayat yang ke-29, dalam pengertian begini, apa yang kita alami itu dipakai Tuhan, menolong kita semakin hari, itu semakin seperti Kristus. Tapi poinnya Tuhan mau katakan, Paulus mau katakan begini, yang Anda alami semuanya itu, di sana Tuhan itu sudah ngatur. Supaya nanti pada akhirnya itu mendatangkan hasil yang baik buat Anda, yaitu Anda itu semakin serupa dengan Kristus. Nah, ini poin menariknya begini. Kalau kayak gitu, Paulus mau katakan begini, berarti yang kita alami, entah itu baik, entah itu buruk, itu baik di mata Tuhan. Saya ulangi ya, ternyata kalau kita punya keyakinan Allah sudah ngatur segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita, dalam pengertian membuat kita semakin serupa Kristus, itu berarti kalau hari ini yang Anda alami itu baik buat Anda. Tapi kalau hari ini yang Anda alami tidak baik, itu pun juga baik buat kita. Karena ternyata di dalam segala sesuatu, Tuhan itu sedang membentuk kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Ada satu profesor terkenal, ini profesor kesukaan saya, namanya D.A. Carson. Dia katakan begini, in God's view, there is no accident, it's only incident. Yang artinya itu kurang lebih selamat Idul Fitri, Tuhan memberkati gitu ya, enggak ada hubungannya. Artinya itu begini Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, itu enggak ada yang namanya kecelakaan. Ternyata bagian-bagian hidup yang Anda alami, itu sebuah bagian yang memang Tuhan atur, untuk nanti pada akhirnya menolong Anda, itu jadi lebih indah di hadapan Tuhan. Berarti luar biasa ya. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan itu dalam perjalanan kita, kehidupan kita, ada tantangan, iya ada kesulitan. Tapi apa yang membedakan kita dengan orang di luar sana? Satu, Tuhan kasih jaminan. Hasil akhirnya ada kemuliaan yang akan kita terima. Bukan hanya itu, dalam perjalanan kita menuju kepada kemuliaan itu, Tuhan kasih kita 2 jaminan. Satu, ada Roh Kudus yang membantu kita menyampaikan keluhan-keluhan itu loh kepada Tuhan. Waktu kita tidak bisa berdoa, waktu kita salah meminta, Paulus kasih tahu jaminan begini, Tuhan tidak akan pernah salah mendengar. Karena Roh Kudus menyampaikan yang tidak terkatakan itu kepada Bapa. Kita bisa salah berdoa, kita bisa salah meminta, tapi puji syukur pada Tuhan, Tuhan tidak pernah salah mendengar kebutuhan kita. Tidak pernah salah mengerti kebutuhan kita. Tapi bukan hanya itu, yang kedua Paulus katakan begini, bahwa di dalam segala perkara yang Anda alami, ternyata Tuhan itu bekerja dan mengatur semuanya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus.
Kalau hari ini apa yang Anda alami hal-hal yang menyenangkan, itu baik kok. Karena Anda sedang dibawa untuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau yang Anda alami hari ini tidak baik, juga tidak apa-apa. Di sana Tuhan sedang bekerja, membawa Anda semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita sadar hal ini, bahwa ternyata di ujung perjalanan kita ada kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bahkan dalam perjalanan kita menuju kepada kemuliaan itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa. Bahkan Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka seharusnya begini Bapak Ibu, cara kita menjalani hidup harusnya berbeda. Bapak Ibu, saya tahu kehidupan kita ini bukan sebuah dongeng, di mana semua akan berjalan dengan baik, benar ya? Hidup kita ini realita, kadang-kadang iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan akan ditantang. Dan saya sadar kok seringkali ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah itu, kadang komitmen kita kepada Tuhan itu digoncang. Rasanya kita pengen marah, kita kecewa, kita pengen meninggalkan Tuhan. Benar nggak? Kita pasti pernah mengalami hal itu. Saya punya satu teman, jadi papi saya itu seorang pendeta, punya temannya juga seorang hamba Tuhan. Anaknya itu pernah datang ke seorang hamba Tuhan. Dan dia bilang sama hamba Tuhannya begini, bilang sama Tuhan ya, aku kecewa sama Tuhan. Satu sisi bisa dipahami Bapak Ibu, jadi anaknya teman papi saya ini, kalau dibilang-bilang itu memang waktu itu ya, perjalanan hidupnya itu memang tidak gampang. Jadi sekolah susah-susah, cari kerjaan juga gak gampang. Jadi kerjaannya itu tidak baik. Terus kemudian masalah percintaan, nembaknya itu 5 kali, ditolaknya 10 kali gitu ya. Jadi belum sempat ngomong sudah ditolak duluan gitu loh. Jadi dia merasa perjalanan pekerjaannya, percintaannya itu kok kayaknya nggak smooth gitu loh. Kok nggak ada yang baik yang dia alami. Nah puncaknya itu dia merasa kecewa karena papanya, temannya papi saya, itu mengalami sakit yang namanya kolesterol mata. Sehingga tiba-tiba somehow itu beliau jadi kayak orang buta gitu loh. Kolesterol tapi di mata. Nah dia merasa kecewa, kenapa kok Tuhan tidak pernah datangkan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Kenapa Tuhan izinkan saya pekerjaan tidak baik, percintaan juga tidak baik. Bahkan papanya yang dia rasa hamba Tuhan yang baik, Tuhan izinkan mengalami hal kayak gitu. Bapak Ibu saya sadar, kadang-kadang ketika mengalami kesulitan-kesulitan itu, kita rasanya pengen menyerah. Kita pengen marah, kita pengen kecewa, kita pengen meninggalkan Tuhan. Benar enggak? Nah tapi Paulus ingatkan kita begini, Bapak Ibu, saya tahu waktu kita mengalami kesulitan itu tidak gampang. Tapi coba belajar melihat pada hal yang Paulus katakan. Hidup memang enggak gampang, memang enggak gampang. Tapi coba lihat pada hasil akhirnya itu loh. Ada kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Pasti berikan kepada kita. Bahkan waktu Anda saat ini mengalami tantangan kehidupan, Tuhan tidak meninggalkan Anda sendiri. Roh Kudus itu berdoa untuk Anda, Tuhan mengatur semuanya untuk membuat Anda itu semakin indah, semakin serupa dengan Kristus. Maka begini Bapak Ibu, meskipun tantangan hidup tidak gampang, tapi coba belajar melihat pada hal-hal yang Allah berikan. Sehingga cara kita menjalani kesulitan itu berbeda. Kita bukan jadi orang Kristen yang gampang-gampang kecewa, gampang-gampang meninggalkan Tuhan, gampang-gampang mutung. Tapi kita belajar menjalani hidup, menjalani tantangan, itu dengan sebuah kesadaran, saya bersama dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan mau kasih kepada saya. Tuhan tidak tinggalkan saya sendirian. Tuhan bersama dengan saya. Sehingga cara kita menatap kehidupan, itu pasti akan berbeda. Bapak Ibu, tadi saya cerita ya, papi saya itu juga seorang hamba Tuhan, Jefang Fang kenal ya. Kalau saya ditanya Bapak Ibu, saya merasa papi saya ini seorang hamba Tuhan yang menurut saya ya baik. Ya bukan karena dia papi saya, bukan. Karena saya tahu perjalanan hidup beliau. Bapak Ibu, papi saya itu, saya baru tahu perjalanan hidupnya sebelum jadi hamba Tuhan. Tidak terlalu baik. Jadi beliau itu lahir dari kalangan keluarga, saya baru tahu dari adik-adiknya papi saya, bahwa ternyata engkong saya, itu bukan tipikal orang tua yang baik, bukan tipikal orang tua yang baik. Adiknya papi saya, jadi saya panggilnya itu Encik ya, juga sudah meninggal semua. Encik saya itu pernah cerita bahwa satu waktu ketika papi saya masih kerja, belum jadi hamba Tuhan, engkong saya itu datang ke tempat kerjanya papi saya, kemudian di depannya orang banyak, papi saya itu dipukuli Bapak Ibu. Gara-gara apa? Gara-gara minta gajinya papi saya. Karena papi saya tidak kasih, mau pakai uang gajinya itu untuk sekolah adik-adiknya, engkong saya itu marah. Jadi beliau lahir dengan pengalaman hidup yang tidak terlalu menyenangkan. Ketika jadi hamba Tuhan, tidak lebih baik, sungguh tidak lebih baik. Papi saya itu sering difitnah, pernah difitnah begini Bapak Ibu, bahwa
saya ini anak haram. Kurang ajar ya yang fitnah ya. Sungguhan loh. Jadi waktu itu ada satu, dan yang lebih cilaka, yang memfitnah itu sama-sama hamba Tuhan. Jadi ada hamba Tuhan yang tidak suka dengan papi saya, merasa dalam tanda kutip kalah saingan begitu ya. Itu bilang papi saya itu gini, saya yang dilahirkan sama mim saya, itu anak haram, anak hasil hubungan gelap. Tapi untung Tuhan baik, karena ketika saya lahir, katanya loh ya, muka saya itu persis kayak papi saya. Gitu. Tapi intinya gini, ketika beliau jadi hamba Tuhan, hidupnya enggak makin baik. Tantangan dari luar, tantangan dari dalam. Papi saya itu pernah Bapak Ibu, ketika visit ke satu jemaat. Jadi gini, jemaat yang dikunjungi ini seorang ibu-ibu, suaminya belum mengenal Tuhan. Papi saya kunjungi, papi saya doakan, ternyata suaminya marah. Jadi ketika papi saya pulang, papi saya itu dimaki-maki Bapak Ibu. Hamba Tuhan, disensor maksudnya gitu ya. Hamba Tuhan guguk gitu ya, tapi dalam bahasa Jawa ya. Hamba Tuhan kotoran dalam bahasa Jawa. Ngerti ya maksudnya ya? Terjemahkan sendiri, saya tidak perlu terjemahkan. Pokoknya papi saya itu dimaki-maki, bahkan bukan hanya dimaki, di depannya orang banyak papi saya itu diludai. Cuk. Bapak Ibu tahu yang dilakukan papi saya? Orang yang menghina, orang yang maki itu ya, didatangi sama papi saya disalami. Sorry ya kalau saya ada salah, Tuhan berkati. Itu kalau seibarat film itu kayak menuju surgamu, hidayah gitu ya. Kayak film-film religi gitu loh ya. Coba anaknya yang digituin, filmnya pasti lain. Kalau enggak Die Hard gitu ya, Fast and Furious gitu, film-film action gitu loh. Nah, puncaknya begini. Sebelum papi saya meninggal, Tuhan itu izinkan papi saya mengalami sakit yang ya cukup serius Bapak Ibu. Jadi papi saya itu saya baru tahu mengalami sakit dari luar dan juga dari dalam. Jadi papi saya waktu itu sebelum meninggal, tadi kan saya cerita waktu saya mau ke Semarang untuk bantu pelayanan, papi saya masuk rumah sakit. Nah waktu papi saya di rumah sakit, susternya ini agak nakal ya. Jadi papi saya itu tidak ditirah baring, sehingga ketika pulang dari rumah sakit, maaf ya, bagian belakangnya papi saya ini nyunyut ya. Bahkan maaf ya Bapak, sampai kelihatan dagingnya. Jadi bagian luar papi saya itu banyak bagian-bagian yang gosong karena nggak ditirah baring. Bukan hanya itu, ternyata papi saya itu mulutnya itu ada sariawan banyak, sehingga untuk buka mulut, untuk makan, untuk ngomong itu nggak bisa. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Bahkan saya baru tahu ternyata sebelum meninggal, papi saya itu ada masalah dengan levernya. Jadi papi saya itu mengalami sirosis, tahu sirosis ya? Levernya itu mengkerut, sakit sekali. Jadi waktu itu Bapak Ibu, saya lihat sendiri papi saya itu kayak mayat hidup. Nahan sakit dari luar, nahan sakit dari dalam, tidak bisa gerak, tidak bisa ngomong. Saya benar-benar lihat papi saya waktu itu kayak mayat hidup. Nah saya mau tanya, gak usah jadi papi saya ya. Kalau Bapak Ibu jadi saya, lihat orang tuanya itu cinta Tuhan, tapi diizinkan Tuhan ngalami keadaan kayak gitu. Kira-kira kecewa gak sama Tuhan? Kecewa gak? Gak usah jadi papi saya ya, jadi saya aja. Yang tahu, saya tahu papi saya pelayanan dengan tulus. Tuhan izinkan kayak gitu. Kira-kira kecewa enggak? Rasanya saya punya alasan kecewa ya enggak? Ya. Saya rasanya punya alasan kecewa. Tapi Bapak Ibu pada akhirnya saya tahu saya enggak punya alasan untuk kecewa. Cuman karena satu alasan. Papi saya enggak kecewa. Saya ingat sebelum papi saya meninggal, dalam kondisi enggak bisa banyak gerak, enggak bisa ngomong, cuman tidur dalam itu. Saya itu tiap beberapa kali saya datang, saya duduk di sebelah papi saya ngomong begini, Papi percaya toh Tuhan Yesus sayang sama papi. Papi tidak akan kecewakan sama Tuhan. Tidak bisa gerak, tidak bisa ngomong. Perlahan beliau itu mengangguk, soalnya mau bilang apa? Kamu tidak usah khawatir. Apapun yang terjadi, papi tidak akan tinggalkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya kesadaran bahwa di akhir perjalanan kita ada kemuliaan yang Tuhan akan kasih, bahwa dalam perjalanan hidup kita Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang Dia kasih untuk membantu menyampaikan keluhan kepada Bapa. Bahkan Tuhan itu bekerja untuk mengatur segala sesuatu untuk kebaikan Tuhan. Harusnya cara kita menghadapi kesulitan itu akan berbeda. Kita bukan jadi orang yang gampang kecewa, gampang marah sama Tuhan. Tapi bersyukurlah, kesulitan boleh ada, tapi tidak akan sebanding dengan apa yang akan kita terima. Kesulitan boleh ada, tapi tak kasih tahu, kita tidak menjalani itu sendiri. Roh Kudus berdoa buat kita, Allah bekerja di dalam